Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apoteker Herni Setiawati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah preskripsi 3 dengan tema sediaan gel. Materi yang akan disampaikan meliputi dari definisi dari gel itu sendiri, kemudian fungsi dan macam dari gel, matrik penyusun dari sediaan gel, dan formula. Berikut adalah definisi gel dari berbagai literatur. Gel didefinisikan sebagai sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa organik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Definisi ini menurut Formularium Nasional. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4, gel atau biasa juga disebut dengan jelly merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang terbuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Kemudian menurut Ansel, gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar dan saling diresapi cairan. Kemudian definisi lain menurut Jones, secara farmaseutika merupakan sediaan semi solid yang di dalamnya terdapat interaksi baik secara fisik ataupun kovalen antara kulit terdispersi dan pembawa cairan. Pembawa cairan bersifat kontinu dan berinteraksi dengan partikel kulit dalam jaringan 3 dimensi yang terbentuk dari ikatan antar partikel bertetangga. Jadi dari beberapa literatur, gel itu mempunyai berbagai definisi. Nah, selanjutnya, kenapa kita melakukan formulasi dalam bentuk gel? Setiap bentuk sediaan itu akan mempunyai keuntungan dan kerugian. Nah, beberapa di antaranya akan menjadi pilihan kita mengapa kita memilih bentuk sediaan gel ataupun bentuk sediaan yang lainnya. Nah, dalam gel itu sendiri mempunyai kerugian. Yang pertama, karena mempunyai komponen yang banyak mengandung air, maka akan terjadi penguapan dari air itu sendiri, sehingga menjadikan sediaan itu menjadi ketika digunakan kulit akan menjadi kering karena air akan mengalami penguapan. Kemudian gelene agent itu pada umumnya merupakan polimer dan gam. Kedua bahan ini merupakan nutrisi dari mikroorganisme, sehingga sediaan gel ini akan lebih mudah ditumbuhi oleh mikroba. Jadi karena kandungan airnya yang banyak, maka sediaan gel akan mudah ditumbuhin oleh mikroba. Tetapi di samping mempunyai kerugian, gel juga mempunyai keuntungan, yaitu mudah digunakan, dalam hal ini dioleskan, kemudian memberikan rasa yang nyaman karena adanya sensasi dingin. Jadi sesuai untuk sediaan-sediaan dengan tujuan pemakaian tertentu. Kemudian mudah dibersihkan karena komponen utamanya itu adalah sebagian besar adalah air, maka ketika dicuci itu akan lebih cepat bersih. Kemudian memenuhi aspek aseptabilitas, jadi mudah diterima oleh setiap orang yang akan memakainya. Kemudian tidak menimbulkan bekas atau lapisan yang terbentuk ketika dioles itu sangat tipis seperti film. Jadi beberapa keuntungan ini kadang menjadikan pilihan kita menggunakan bentuk sediaan gel. Nah, untuk fungsi dari gel itu sendiri, untuk obat
bisa digunakan untuk sediaan yang bersifat non-steril atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata atau gel yang steril. Jadi bisa untuk yang pemakaian steril maupun non-steril. Kemudian untuk kosmetik, gel telah digunakan dalam berbagai produk kosmetik termasuk pada sampo, parfum, pasta gigi, dan pemakaian untuk kulit lainnya ataupun sediaan untuk perawatan rambut. Nah, untuk karakteristik atau sifat gel itu sendiri yang mengakibatkan seseorang memilih bentuk sediaan gel, yang pertama adalah gel akan memberikan mekanisme pengeluaran keringat dan mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Kemudian pemilihan bahan pembentuk gel harus dapat memberikan bentuk padatan yang baik selama penyimpanan, tapi dapat rusak segera ketika sediaan diberikan kekuatan atau daya yang disebabkan oleh pengocokan dalam botol, pemerasan, cup, atau selama penggunaan topikal. Kemudian karakteristik gel disesuaikan dengan tujuan penggunaan sediaan yang diharapkan. Sebetulnya untuk poin ketiga ini bukan cuma gel ya, tetapi semua pemilihan bentuk sediaan itu didasarkan pada tujuan dari penggunaan sediaan itu. Baik itu salep, gel, kemudian pasta, kemudian begitu juga untuk sediaan bentuk lainnya, misalnya sediaan cair ya, ada sediaan suspensi, emulsi, larutan, itu sangat tergantung dari tujuan penggunaan yang kita inginkan. Kemudian sifat gel yang berikutnya adalah penggunaan bahan pembentuk gel yang konsentrasinya sangat tinggi atau mempunyai berat molekul yang besar, dapat menghasilkan gel yang sulit untuk dikeluarkan atau digunakan. Jadi dalam hal ini gel diharapkan tersusun atas komponen-komponen tertentu dengan BM tertentu, sehingga formulasi yang didapatkan nanti akan mudah dikeluarkan pada saat pemakaian. Jadi tidak mengeras ya. Kemudian gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Jadi cara pembuatan gel mungkin tergantung juga kepada bahan-bahan penyusunnya. Sebagai contoh adalah polimer seperti MC, HPMC dapat terlarut hanya pada air yang dingin yang akan membentuk larutan yang kental, dan pada peningkatan suhu larutan tersebut akan membentuk gel. Kemudian adanya fenomena pembentukan gel atau pemisah fase yang disebabkan oleh pemanasan yang disebut dengan thermoglaciation. Jadi beberapa karakteristik ini perlu diperhatikan mulai dari pemilihan komponen penyusun gel hingga pada saat pembuatan maupun evaluasi. Kemudian untuk tipe sediaan gel itu terdapat dua macam tipe. Yang pertama ada gel yang merupakan sistem satu fasa dan ada gel yang merupakan sistem dua fasa. Gel sistem satu fasa itu mempunyai karakter merupakan makromolekul organik, kemudian tersebar secara homogen, tidak terlihat ada batas antara fase air dan gelling agent. Sedangkan untuk gel dengan sistem dua fase terdiri dari partikel kecil yang terpisah. Sebagai contoh adalah gel aluminium hidroksida. Kemudian ukuran partikel terdispersi cukup besar. Sebagai contoh adalah bentonit magma. Ini merupakan bahan alam ya, bentuk bahan alam dari mineral ya, berasal dari mineral. Bentonit magma termasuk gel aluminium hidroksida. Jadi pada sistem dua fasa ini yang membedakan dengan satu fasa. Kalau satu fasa tidak tampak antara fase air dan gelling agentnya. Tapi kalau dalam sistem dua fasa itu
kelihatan sistem komponen air dan gelling agentnya. Kemudian kategori gel itu ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli ya. Yang pertama ada kategori sediaan gel 1, yaitu di sini merupakan pendapat Flori yang mengkategorikan sediaan gel itu berdasarkan mikrostrukturnya, jadi penyusunnya. Struktur dari gel itu bisa terikat secara kimia, secara fisika, dan struktur gel teratur sempurna. Kemudian kategori sediaan gel yang kedua menurut Jones membagi gel dalam 2 kategori utama yang berdasarkan jaringan 3 dimensinya, yaitu ada gel berbasis dispersi padatan, gel berbasis polimer hidrofilik polimer yang akan dibagi lagi menjadi tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini kategori mikrostruktur gel kategori pertama, di mana struktur terikat secara kovalen, mempunyai karakteristik sistemnya yang irreversible, tidak dapat kembali lagi ya. Kemudian matriks gel itu sangat kaku. Maksudnya matriks gel di sini adalah hasil terbentuknya gel itu kaku. Kemudian umumnya merupakan polimer hidrofil sintetik. Kemudian struktur 3 dimensi dibentuk oleh ikatan silang antar rantai polimer berupa ikatan kovalen. Ini adalah contoh figur bentukan dari interaksi polimer pada tipe 1 ya. Kemudian sifat fisikokimianya, gel yang terikat secara kovalen memiliki sifat fisikokimia yang unik, yaitu yang pertama mampu menyerap air hingga 100 kali masanya. Jadi kemampuan menyerap airnya tinggi, memiliki kekuatan mekanik yang besar dan fleksibel. Tidak dapat mengalir dengan adanya stres karena kekuatan ikatan kovalennya. Jadi tidak bisa mengalir dengan adanya tekanan karena kekuatan ikatan kovalen tersebut. Contohnya adalah polihidroksi metakrilat adalah bahan softland. Jadi bahan softland termasuk pada komponen gel. Kemudian mikrostruktur gel kedua yang strukturnya terikat secara fisika, yaitu mempunyai karakteristik sistemnya yang reversibel, transisi antara sol dan gel, dipengaruhi faktor suhu dan jumlah ion. Asosiasi antar molekul membentuk jaringan 3 dimensi. Nah, ini untuk contoh dari ini masih tipe 1 ya, sebentar. Ya, contohnya masih contoh 1, nanti saya cek lagi. Sifat struktur dipengaruhi oleh gaya intermolekuler yang lemah, yaitu van der Waals, elektrostatik, gaya tolak-menolak yang membentuk junction zone, kemudian stres menyebabkan rusaknya ikatan tersebut, dapat kembali setelah stres hilang. Kemudian rheologi ini alirannya ya, merupakan aliran pseudoplastis. Contoh gelling agentnya adalah turunan dari selulosa, polisakarida dari bahan alam dan asam poliakrilat. Contoh derivat selulosa ada CMC ya, karboksil metil selulosa natrium, metil selulosa, HPMC dan HPC. Bahan polisakarida yang berasal dari bahan alam antara lain ada karagenan. Ini bahan-bahan ini bisa digunakan sebagai gelling agent karena dia merupakan polisakarida juga. Karagenan itu berasal dari rumput laut merah yang terdapat 3 senyawa kimia, yaitu ada karagenan lambda, beta dan kappa.
Kemudian ada asam alginat berasal dari ganggang coklat. Dengan penambahan ion kalsium 2+ dapat meningkatkan interaksi elektrostatis. Asam poliakrilat ini merupakan polimer sintetik dari asam akrilat dan berikatan silang dengan alil sukrosa atau alil eter. Dalam air membentuk agregat koloid dengan viskositas minimal dan pH sekitar 3. Neutralisasi dengan basa, misalnya trietanolamin, menyebabkan gugus karboksil terionisasi dan mengekspansi rantai polimer karena adanya gaya tolak-menolak atau viskositas akan meningkat tajam. Kemudian asam poliakrilat digunakan pada rentang 0,5 sampai 2% berat per berat. Kemudian penambahan elektrolit lebih dari 3% akan menyebabkan terbentuknya massa seperti karet. Contoh bahannya adalah karbomer 934. Ini adalah bentuk struktur monomer asam akrilat, acrylic acid monomer. Mikrostruktur gel 3, struktur gel teratur sempurna. Karakteristiknya terbentuk dari dispersi padatan dalam air, membentuk lembaran atau lempengan atau lamelar. Jaringan 3 dimensi dibentuk mirip house of cards. Kemudian ikatan antar partikel lemah dan mudah hilang dengan sharing stress rendah, namun segera kembali setelah sharing stress dihilangkan. Contohnya adalah gel aluminium hidroksida dan bentonit ataupun magma. Ini ilustrasi dari struktur menggunakan kartu ya. Dia akan membentuk semacam rumah. Untuk materi tentang bahan penyusun sediaan gel akan saya lanjutkan setelah ini.